Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam Samas edisi 1 April 2026. Sebelum bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan berdoa. Ya Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan, setiap pesan yang Tuhan ingin sampaikan, Tuhan sampaikanlah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-47 sampai dengan yang ke-50. Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-47 sampai dengan yang ke-50. Demikian saya akan membacakannya. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Namun salah seorang dari antara mereka, Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Demikian bacaan kita pada hari ini. Keluarga damai, suatu hari orang-orang begitu bersemangat. Mereka berteriak-teriak, "Hosana, Hosana." Mereka mengambil daun palem, bahkan mereka merelakan kain mereka untuk diinjak-injak oleh kaki keledai yang kotor, hanya untuk menyambut seseorang yang duduk di atas keledai tersebut. Seorang tokoh yang dipuja-puja, cerita tentang karya, kuasa, dan banyaknya pengikut sudah tersebar. Bisa jadi dialah jawaban atas penantian panjang selama ini. Ialah sumber pengharapan dan ialah Yesus. Mereka telah mendengar tentang Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus di Betania. Jarak Betania dan Yerusalem hanya sekitar kurang lebih 4 kilometer jauhnya. Cerita tentang seseorang yang bisa membangkitkan orang yang sudah 4 hari mati menyebar sangat cepat. Mereka pun berpikir gitu ya, kalau kematian saja bisa ia kalahkan, tentu saja ia juga pasti bisa mengalahkan tentara Romawi dong. Belum lagi cerita lainnya tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, tentang bagaimana ia meredakan badai, hal-hal yang dianggap luar biasa dan mungkin setara dengan Nabi Musa. Tuhan Yesus juga memiliki silsilah dan asal-usul anak Daud, lahir di Bethlehem, sehingga ia juga adalah pewaris tahtanya yang sah, calon raja. Dan dalam Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 dikatakan, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, lihat rajamu datang kepadamu, ia rendah hati dan mengendarai seekor keledai." Tuhan Yesus yang datang dengan keledai menyimbolkan kedatangannya sebagai Raja Damai. Kemudian orang-orang dengan semangat menyorakkan Hosana, yang sebenarnya tidak hanya sebuah pujian sukacita tetapi juga bermakna selamatkanlah kami. Sorakan yang ditujukan kepada Mesias yang diberikan dari Allah untuk membebaskan dan membangkitkan kembali kejayaan bangsanya. Mereka menaruh pengharapan itu kepada Tuhan Yesus yang datang. Akan tetapi di sudut lain, para imam mengawasi juga. Mungkin juga mulai khawatir. Semakin bersemangat orang-orang, bisa semakin rawan pula kondisinya nanti. Apalagi ada tentara-tentara Romawi yang juga ikut mengawasi. Bagi mereka, bait Allah, kestabilan dan keamanan haruslah dijaga sebaik-baiknya. Kehancuran bait Allah jangan sampai terjadi kembali. Kehidupan dan sistem peribadatan harus tetap ada
dan berjalan seperti biasanya. Jangan sampai terganggu lagi. Dalam hal pengampunan dosa, mereka percaya bahwa itu bisa diperoleh melalui persembahan kurban. Hanya imam yang punya otoritas untuk mempersembahkan kurban. Sedangkan Tuhan Yesus menyatakan dirinya bisa mengampuni dosa secara langsung tanpa ritual korban. Bagi para imam, ini adalah sebuah penghujatan. Sesuatu yang salah dan tidak bisa dibenarkan karena kemudian Tuhan Yesus dianggap memotong jalur gitu ya, kayak memotong jalur dan cara yang telah ditetapkan oleh Allah sebelumnya. Para imam percaya bahwa Mesias yang dari Allah, yang benar-benar dari Allah, tidak akan melakukan hal yang melanggar perintah Allah tersebut. Perintah tentang Sabat, perintah tentang kurban. Selain itu mereka pun memiliki kesepakatan dengan para pemimpin Romawi. Sehingga para imam mendapatkan hak dan kuasa khusus asalkan mereka bisa menjaga ketertiban di antara masyarakat. Jika terjadi kerusuhan karena sosok Mesias atau sosok-sosok yang menimbulkan pemberontakan, Romawi akan mencabut hak istimewa tersebut dan bisa saja menghancurkan bait Allah. Nah, mungkin hal-hal itu menjadi kekhawatiran bagi para imam ini. Keluarga damai, kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem disambut dengan dengan perasaan yang beragam. Ada yang penuh sukacita, penuh harap, tetapi ada juga yang malah merasa was-was atau khawatir. Mereka yang merasa was-was ini segera bertindak. Lalu ketika Tuhan Yesus ditangkap dan tidak melakukan perlawanan ajaib dengan cara-cara yang ajaib, rakyat yang tadinya bersorak-sorak itu merasa seperti dikhianati. Ternyata Tuhan Yesus tidak menghancurkan mereka yang menangkapnya itu, tetapi sebaliknya ia terlihat lemah, berdarah, dan terbelenggu. Ketika Yesus ditangkap, dicambuk, dan diam saja, ia tidak melawan secara fisik. Nah, gambaran tentang Mesias yang perkasa, yang hebat, yang kuat itu menjadi hancur. Orang-orang merasa ditipu oleh harapan mereka sendiri. Kemudian mereka lebih memilih Barabas. Ketika ditanya, mereka lebih memilih Barabas, seorang pemberontak yang benar-benar mengangkat senjata. Mereka melihat Barabas lebih mewakili kemarahan fisik mereka terhadap Romawi. Nah, kekecewaan orang-orang itu dikuatkan juga dengan berbagai tuduhan oleh para imam dan orang-orang Farisi bahwa Tuhan Yesus telah menghujat Allah dengan mengaku sebagai anak Allah. Dan akhirnya sorak-sorai orang-orang ini ketika menyambut Tuhan Yesus datang ke Yerusalem sekarang berubah menjadi umpatan, makian, dan ejekan kepada Tuhan Yesus. Tetapi keluarga damai, justru ketika itulah nubuatan Nabi Yesaya yang ada dalam Yesaya pasal 53 tentang gambaran mengenai Mesias juga semakin jelas ada pada Tuhan Yesus. Mesias tidak datang dengan kemegahan lahiriah. Ia digambarkan sebagai sosok yang justru Mesias sebagai sosok yang dihina dan dihindari orang. Sang Mesias yang memikul kesengsaraan dan menanggung penyakit kita. Sang Mesias yang tertikam oleh karena pemberontakan dan remuk oleh karena kejahatan kita. Semua itu dilalui oleh Tuhan Yesus demi kesembuhan dan keselamatan manusia, yaitu melalui pengorbanan. Sang Mesias yang berkorban sebagai anak domba Allah. Tuhan Yesus memenuhi ciri Mesias sebagai raja yang rendah hati. Namun rakyat hanya menginginkan ciri raja yang menaklukkan. Nah, perbedaan gambaran inilah yang akhirnya membuat orang-orang berteriak, "Salibkan dia!" Hanya berjarak beberapa hari setelah mereka menyambut Tuhan Yesus di Yerusalem. Keluarga damai, sebentar lagi kita memasuki peringatan tentang karya kasih Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Kematian Tuhan Yesus di salib akhirnya pun menggenapkan apa yang dikatakan Kayafas, bahwa ia sendiri harus mati untuk menyelamatkan bangsa. Tetapi Tuhan Yesus mati sebagai kurban penebus dosa untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal.
Ia tidak hanya berkorban untuk satu bangsa, tetapi Tuhan Yesus berkorban untuk mengumpulkan domba-domba lain, yaitu segala bangsa, termasuk bangsa-bangsa non-Yahudi, untuk masuk ke dalam satu persekutuan bersama untuk menerima anugerah dari Allah. Mungkin kita pun pernah merasa dikhianati oleh keadaan. Kita berharap Tuhan memulihkan ekonomi, kesehatan, atau memulihkan berbagai hal lainnya dengan cara yang instan. Namun sebaliknya Tuhan justru membawa kita melewati jalan salib yang tidak mudah. Atau seperti para imam yang lebih mencintai bait Allah daripada mencintai Tuhan yang adalah pemilik bait Allah itu sendiri. Hari ini kita dapat belajar bahwa Mesias tidak selalu datang untuk memenuhi keinginan kita, tetapi ia selalu datang untuk memenuhi kebutuhan terdalam kita, yaitu pendamaian dengan Bapa. Marilah kita menyiapkan hati untuk dapat terus memandang kepada Allah dan melihat kasih serta karyanya yang melampaui segala harapan dan gambaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang tiada berhenti bagi kami. Tolonglah kami untuk bisa melihat jauh lebih dalam, untuk bisa lebih meresapi, untuk bisa meresponi karya kasih Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami untuk terus percaya dan taat kepadamu, seperti Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Keluarga damai, demikian untuk Samas kita pada hari ini. Selamat menyambut peringatan karya kasih Allah. Tuhan memberkati. Amin.